kemudian wah maling ketemu. Nah, warga sini sudah punya CCTV, kemudian apa? Dikeroyok sama massa. Ada yang tersulut emosi, bakar aja itu, dibakar Pak malingnya. Kemudian apa? Mati malingnya Pak. Saya tanya, kalau matinya di bulan Ramadan, kira-kira malingnya ini mlebu surga apa mlebu neraka Pak? Kalau hadisnya tuftahu abwabul jannah wa tughliqu abwabun nar, hadisnya dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Nah tak takok, maling iki mlebu surga apa mlebu neraka? Halo Bapak Ibu, Bu, mlebu neraka apa mlebu surga? Loh gak mlebu penjara mati ya Pak? Hah? Kira-kira masuk surga? Lek ngoten mulai kabeh maling ya wis cek mlebu surga. Mari ini poso ya, dek poso-poso maling ya cek masuk surga. Bukan begitu. Maksudnya begini, apabila kita sudah melakukan puasa secara imanan wahtisaban, maknanya apa? Tuftahu abwabul jannah, kapanpun Anda mati maka dikategorikan dibuka pintu surga. Lek kita apa? Yaitu puasa secara imanan wahtisaban. Tetapi kalau kita ihmalur Ramadan, meremehkan bulan Ramadan, tidak mau menjalankan syariat, sebaliknya pintu neraka dibuka bagi kita kapanpun kita mati. Makanya kalau kita itu pada dasarnya di luar bulan Ramadan makan itu halal Pak. Di dalam bulan Ramadan lek awan jadi haram. Kalau kita mendatangi istri kita mbok awan mbok bengi mbok isuk halal, dan itu apa? Dapat pahala Pak. Tapi di dalam bulan Ramadan jenengan awan-awan datangi istrinya, maksudnya kumpul di kamar, ya sudah Pak, kena hukuman dari Allah namanya kafarat. Allah itu tidak senang orang itu suruh patuh kok nggak menghormati Ramadan, mendatangi istrinya, dihukum apa Pak? Puasa 2 bulan berturut-turut loh, poso terus loh. Ngeten iki apa? Barang siapa yang menghormati bulan Ramadan, senang atas hadirnya pas Ramadan datang, dia menghormati, menjalankan syariat, maka kapanpun kita mati insya Allah kita akan masuk surga. Tapi sebaliknya, ada di antara kita meremehkan Ramadan poso lah ulane ya, awak yo biasa ini gimana lo, ini meremehkan bulan Ramadan. Nah ini orang kerja apa namanya jadi tukang parkir begitu di apa ini acara apa ini ngebuburit, ada yang jualan takjil. Waduh, saya pernah itu ngerompok kok gak karu-karuan. Berarti apa? Ini orang yang ihmalur Ramadan, orang yang betul-betul apa? Meremehkan bulan Ramadan. Hati-hati orang model ini. Bisa jadi Anda mati kapanpun Anda, walaupun di luar bulan Ramadan, Anda akan mati dalam keadaan apa? Su'ul khotimah. Hati-hati, ojo sampai ngeremehno bulan Ramadan. Nah ini selanjutnya apa ini? Kata Rasulullah apa? Wasufitat asyayatinu, bahwasanya setan itu dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau setan itu dipenjara, fitrah menungso itu api Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah. Loleh Allah nyiptakno sesuatu tujuannya sampean itu sregep ibadah, ya mesti Allah tercapai tujuannya. Maksud Allah gak tercapai tujuannya. Tetapi sampean karena kegoda setan, kegoda iblis, malah sampean rada embeling. Loh itu loh. Tetapi bulan Ramadan ini setannya dipenjara. Tapi kok masih ada orang yang berbuat kriminal, kok masih ada wong mokel, padahal fitrah kita itu apa? Fitrahnya adalah suka beribadah. Ini bagaimana ini? Apakah setannya lepas? Loh ini bukan penjara main-main, penjara yang menungso. Hari ini dia di penjara, besoknya dia bisa di Singapura ngelihat badminton yang viral dulu itu ya. Itu penjara yang menungso. Tapi penjaranya Allah Subhanahu wa taala mustahil itu. Makanya kalau ada orang di dalam bulan Ramadan kemudian apa? Kemudian taruhlah dia nggak puasa begitu. Khilaf aku capek semalam nggak sahur, padahal sahur itu hukumnya sunnah Pak. Lek sunnah itu berarti boleh dilakukan boleh tidak. Maknanya Allah paham lek sampean gak sahur gak iro mati Pak.
mosok gak sahur mati. Makanya ojo sampai alasan klasik. Kenapa nggak puasa? Nggak sahur, itu alasan klasik. Maka itu jangan dilakukan. Nah, korelasinya apa? Kalau kita di bulan Ramadan ini setan itu dibelenggu, kenapa kita itu masih berbuat kriminal? Ada orang datang ke masjid kemudian apa? Budal sandale elek, mulai sandale api. Nah ini apa ini? Jadi setan ini di penjara. Kok bisa ini ada orang semacam itu? Padahal fitrah kita adalah fitrah ibadah. Karena begini Pak, setan itu kalau di orang itu di luar bulan Ramadan, nun sewu sudah sering interaksi, sering digoda ambek setan, maka di dalam bulan Ramadan tanpa digoda wis setanan Pak. Loh nggih, lek sampean kadek main-main di bulan Ramadan sampean niku setanan, Mbak. Nggih, sampean setanan, Bu. Loh nggih. Jadi jangan sampai main-main di bulan Ramadan. Nah, makanya kalau uang itu begini, Bu. Kalau sudah terbiasa, contoh gitu, ada tahu di kota ini nggak ada berot ya. Tapi tahu berot ya. Bandengan loh. Nah, bandengan loh. Orang lek biasa bandengan, Pak. Gurung dikongkon kalap, digendingi tak loh. Gedeng, wah langsung begini. Ini maknanya apa? Ya itu tadi, orang itu kalau terbiasa interaksi sama setan, tanpa setan menggoda, maka dia itu akan apa? Tergoda dengan sendirinya. Taib. Yang terakhir ini Pak, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan itu terdapat apa? Terdapat satu malam yang mana malam ini kimahnya atau nilainya di hadapan Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini keren sekali Pak. Kimahnya nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Oke, 1000 bulan itu berapa tahun sih? Kira-kira pinten tahun? Gak usah dihitung Pak, wis tak hitung Mang. Berapa? 83 tahun kurang lebih. Padahal umurnya umatnya Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, antara 60 sampai 70 tahun. Temriki pun wonten, ada yang di antara 60 sampai 70. Siap-siap nggih Pak nggih. Jari Rasulullah wis kate budal. Maknanya kalau ada orang semacam itu 60 sampai 70, padahal umatnya padahal kita itu dikatakan siapa saja menjumpai malam ini sama dengan 83 tahun. Taruhlah ada orang lebih daripada 70 tahun. Berapa mungkin 80 atau 83? Taruhlah sama. Tetapi mustahil orang itu seumur hidup dari lahir sampai mati beliau beribadah terus. Ya gak mungkin. Ada di antara kita mesti cilike beleng-beleng, Mbak. Model sing alim-alim ngaten iki, cilike paling ya nyolongan kelampoke tanggane kan nggih. Wong si arek cilik nggih. Berarti gak ibadah terus. Lah ini bagaimana kalau kita menjumpai satu malam tersebut, maka koyok-koyok kita itu seumur hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang akan kita bahas, yaitu malam Lailatul Qadar. Saat ini malam Lailatul Qadar, ada yang nggak tahu nggak malam Lailatul Qadar itu apa? Kenapa Pak? Malam lebih baik dari itu, rewardnya dari Allah. Kenapa Allah menjadikan malam yang tadinya biasa kok dijadikan malam lebih baik daripada 1000 bulan? Yaitu karena turunnya Al-Quran. Kalau malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran. Kalau tak takok, kalau 17 Ramadan itu malam apa? Malam Nuzulul. Napa arti daripada Nuzulul Quran? Halo, ada yang tahu malam artinya Nuzulul Quran? Nggih, tes. Ya, ada yang tahu malam Nuzulul Quran itu artinya apa? Nuzul artinya turun, Quran adalah Al-Quran. Lah kalau tanggal 17 itu Nuzulul Quran, kalau malam Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran, kira-kira wonten bedanya napa mboten? Lah lek gak ada bedanya, sudah kita libur semua sepakat, tuh libur nasional tanggal 17, gak usah kemana-mana, iktikaf malam, bangun siang tidur. Loh penak Pak, mesti kita penak menjumpai malam Lailatul Qadar. Ternyata beda Pak antara malam Nuzulul Quran dengan malam Lailatul Qadar.
Saya akan bahas satu persatu. Kalau malam nuzulul Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari sama'id dunia ke bumi. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lek malam Lailatul Qadar itu bagaimana? Allah berkata 30 juz diturunkan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala kemana? Ke sama'id dunya, Lauh Mahfuz. Beda ya. 30 juz langsung biak. Lah kalau nuzulul Quran satu ayat atau satu surat, rata-rata satu ayat loh. Jadi itu bedanya. Saya ingin cerita dulu nuzulul Quran. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di sebuah gua. Pada saat itu didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu berkata, "Ya Muhammad, Iqra, ana ma biqari." Kula mboten saged maca. "Ya Muhammad, Iqra, ana ma biqari." Nah ini kalau jenengan oleh guru ngaji dipaksa untuk ngaji, ya biasa ya Pak. Yang maksa itu, guru ngaji nih ya Pak deku dewe, ya nggak takut begitu. Guru ngaji ya tonggoku dewe, wongi sabar, gak mungkin marah-marah. Tapi ini yang memaksa itu adalah jenderalnya daripada malaikat. Kalau ada malaikat-malaikat yang kuat, beliaulah yang paling kuat. Jangan tahu, malaikat Jibril itu memiliki sayap 70 sayap. Wah, saman kan mikir kan, loh kok pitung bolo gak masuk akal. Kenapa? Yang pernah anda lihat itu ya paling burung Mbak. Ya mesti ae lek burung itu mana itu sayapnya loro. Jenengan 70 nggak punya gambaran. Ada di antara kita yang pengen melihat malaikat Jibril? Purun apa enggak? Tapi malaikat Jibril iki rada angel ditemui, sing gampang niku malaikatul maut. Oleh ono monggo tak dongakno bengi iki cek pedhok ono ditari. Ate budal lari kok. Langsung dicak budal pada Allah Subhanahu wa taala. Loh. Malaikat Jibril itu Pak, satu sayapnya memiliki bulu. Bulunya itu kalau ditutupkan dari barat ke timur, minal masyriq ilal maghrib, penuh Pak. Berarti gede sekali. Kemudian Jibril berkata, "Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Nderdek Pak Nabi Muhammad. Kemudian apa? Pulang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tatkala pulang, kemudian ketok pintu, dibukakan istrinya, kemudian istrinya Bunda Khadijah pada saat itu, kemudian beliau apa? Zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Nah ini betul-betul kedinginan beliau. Pas beliau kedinginan, diantar beliau ke kamar, kemudian ditutup, kemudian apa? Bunda Khadijah itu doa di depan pintu, "Ya Allah, tenangkan hati suamimu, lindungilah suamiku ya Allah." Lah itu ndonga itu kalau Bunda Khadijah. Tapi lek bunda-bunda zaman saiki, bojone mulih ngono ya, sumpek ana masalah di kantor ngono iku, ditakoni kok menengae, "Ya ana apa sih ya? Kok gak gelem cerita?" Ayah sekarang sudah nggak cinta sama adik. Ayah sudah main rahasiaan loh. Padahal Bu, saman rungokno iki, wong lanang iku lek duwe masalah gak gelem cerita, tapi lek duwe gaji mesti ditransfer nang sampean. Ngono kok sik diragukan cintanya. Loh iku lho, wong lanang iki sayang tenanan, Pak. Nah, itulah Bunda Khadijah. Bunda Khadijah iku sayang-sayange wong nang bojo, Pak. Loh nggih, Pak. Bagaimana sayangnya Bunda Khadijah? Bunda Khadijah itu adalah orang terkaya di Mekah, orang yang memiliki power, orang yang bangsawan, orang yang luar biasa. Itu sebelum nikah dengan Rasulullah. Suatu ketika setelah nikah dengan Rasulullah tatkala datang dari luar, dari dakwah itu, rata-rata Bunda Khadijah berdiri, fatabassama, beliau tersenyum menyambut datangnya Rasulullah. Iku bendina, Bu. Rasulullah teko itu disambut. Bagaimana bunda-bunda zaman saiki? Payah diketok pintune dek moro dijawab tutuk jero. Oh, kuncine ndek isore keset bukan dhewe. Waduh, ora disambut, Pak. Mau kene mlebu tak ndek ngarepe TV ambek apa duastere bolong. Ngene si ana ulune kurang dikerok ngono modele ngono ya. Kowe ini maskeran kene ana timun kene ana bengkuang bahaya. Gawe daster sing partai sing wis jamuran bahaya. Iki beda Bunda Khadijah ambek bunda-bunda zaman saiki. Lek zaman dulu fatabassama, tersenyum sudah cantik, harum lagi. Lah kita ibu-ibu ini gimana ini? Ayo nirulah Bu, bunda-bunda yang cantik di rumah. Pak Ratu menunggu kakanda pulang.
kakanda, waduh lah bayaran wek 1,5 juta ya, waduh lah ya repot aja. Tapi Rasulullah itu tidak pernah begitu. Bunda Khadijah itu orang yang paling sayang terhadap Rasulullah. Bahkan suatu ketika Rasulullah tatkala itu datang, kemudian beliau tidak bisa tersenyum. Kemudian apa? Beliau menyambut Rasulullah nggak sambil berdiri. Iki ibarat kata Rasulullah baper, Pak. Wong biasa disambut istri tercinta, kenapa kok nggak berdiri nih? Kenapa kok nggak senyum? Kemudian apa? Rasulullah bertanya, wahai istriku, apakah engkau menyesal nikah denganku? Dulu engkau orang terkaya, sekarang engkau tidak kaya. Dulu engkau yang paling dihormati, sekarang sebagian orang memusuhi engkau. Apa jawaban Bunda Khadijah? Demi Allah ya Rasulullah, aku ini orang yang paling bahagia. Aku ditakdirkan bisa nikah dengan engkau. Wow, cinta mati, Pak.